Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman di Love. Kita berjumpa lagi ya di Live Instagram. Nah, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kak Tristin Prahatin. Nah, beliau ini seorang ibu rumah tangga dan owner dari Aisyah Beauty Care Spa. Nah, beliau ini bisnisnya itu di seputar kecantikan dan akan launching produk fashion juga katanya. Nanti kita bisa dengarkan tuh ya sharing-sharing dari Kak Tristin ya terkait pengalaman beliau membangun bisnisnya dan mungkin nanti ada teman-teman juga yang ingin join juga ya dengan bisnisnya Kak Tristin juga bisa nanti di akhir akan di-share ya karena kebetulan juga Kak Tristin juga akan launching produknya nih bulan bulan ini ya Kak Tristin ya. Kak Tristin akan launching produknya Kak Tristin ya. Insya Allah ya. Kalau nggak Iya. bulan ini ya paling akhir awal bulan depan mungkin ya. Iya, oke, oke. Nah, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Tristin dengan tema ngobrol cantik gaya syar'i yang nggak membosankan. Karena kan biasanya apa eh ini ya pakaian-pakaian yang syar'i itu cenderung kayak ngebosenin, terus nggak update kayak gitu kayak ketinggalan zaman kayak kayak gitu ya. Nah, pagi ini kita akan sharing-sharing nih terkait gimana kita bisa berpakaian syar'i tapi tetap modis kayak gitu mungkin sih. Saya juga datang tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh nih dengan Kak Christine ya terkait gaya syar'i yang nggak membosankan. Oke, oke. Kak Christine mungkin sebelum kita lebih jauh ke obrolan kita, mungkin teman-teman di sini ingin sedikit tahu juga nih Kak Christine terkait aktivitasnya Kak Christine di sana seperti itu Kak. Atau stay di mana juga gitu Kak mungkin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tristin. Biasa dipanggil kadang nama anak ya karena pakai punya umur Rasya. Karena anak yang pertama namanya Rafasya, panggilan rumah itu Rasya. Jadi kadang Bunda Rasya, kadang Umur Rasya, kadang Mbak Tristin ya suka-suka aja. Saya tinggal saat ini di Cilacap karena karena saya asli kan saya Cirebon. Awal mula memang saya pas nikah ke Indramayu, terus akhirnya pindah ke Cirebon lagi dan bawa lagi saya ke Balikpapan. Pernah di Balikpapan itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun baru saya pindah ke Cilacap. Di Cilacap ini alhamdulillah udah 4 tahun tinggal di sini. Kerjaan utama saya ya paling saya ibu rumah tangga karena kan eh, apa namanya tugas utama saya di situ. Untuk yang lainnya saya ngikutin, cuman kadang kalau ibu rumah tangga itu kan karena dulu basicnya saya tuh suka jualan ya. Jadi kalau cuman ibu rumah tangga aja tuh kok kayak nggak ada yang dijual tuh kayaknya nggak enak gitu, karena memang dari bakat jualan tuh dari mama memang ada usaha sebelumnya. Mungkin aku sama adek aku memang suka jualan mbak, walaupun adek aku kerja, aku dulu kerja, aku selalu apa nih yang bisa dijual ya, dari jualan yang kecil-kecil yang terus akhirnya diseriusin, yang akhirnya punya toko. Nah itu kan baru sekarang-sekarang. Nah dulu mah ya apa aja dijual gitu, karena memang kita basicnya suka jualan. Kayak adikku juga sama, dia suka jualan juga. Jadi kayaknya kalau nggak jualan tuh hampa ya. Sama lagi Kak. Iya Terus sama sama Kak. Saya juga merasakan apa yang Kak Tristin rasakan. jadi Karena memang dulu tuh kalau belum apa ya, dulu kan jualan itu nggak maksudnya nggak sebanyak ini. Dulu mah betul. berasa kalau orang jualan tuh orang yang butuh uang gitu ya, orang-orang kaya tuh nggak pada jualan. Nah sekarang kan mau orang kaya mau orang ini semua jualan gitu kan. Dulu kan agak tabu ih jualan kayak yang gimana gitu ya. Nah aku tuh merasakan dulu, jadi kalau aku jualan tuh kayak yang kok kamu kurang ya makanya jualan kayak gitu tuh. Kalau dulu kan kayak gitu. Nah sekarang kan semua udah jualan tuh, jadi kayak udah merasakan keyaannya. Mau yang mau ada uang, mau yang kaya, mau yang enggak, mereka tuh seneng jualan gitu ya. Alhamdulillahnya kan jadi menjamur. Cuma semakin menjamurnya jualan tuh kan semakin harus punya kreatif, punya ciri khas ya supaya bisa bersaing. Yaitu karena awalnya di dunia fashion ini jujur saya tuh baru pas akhir lebaran itu
baru terjun di dunia fashion. Nah, awal mulanya tuh kan namanya Aisyah. Aisyah itu sebenarnya nggak ada nama anak saya, nggak ada nama saya. Cuma memang saya sangat suka dengan Ummul Mukminin itu yang Aisyah itu istrinya Nabi gitu kan. Aku suka karakter itu Aisyah radhiyallahu anhu, makanya aku jadikan inspirasi wanita. Makanya aku namanya kenapa Aisyah. Itu awal mulanya kenapa Aisyah itu. Karena memang kalau ditanyain namanya bukan nama asli saya kan Tristin. Nah, terus punya anak namanya Aisyah enggak, karena dulu saya belum mempunyai anak perempuan, anak saya laki-laki semua. Jadi kalau misalkan ini Aisyah namanya dari mana, saudara pun nggak ada yang namanya Aisyah, yaitu karena memang saya terinspirasi dari istri Nabi yang sosoknya itu kan manja, terus apa namanya pintar gitu Iya, kan, betul. kayak gitu. Makanya saya kenapa pilih nama Aisyah, karena ya yang agak mirip, bukan agak mirip, yang agak mirip dari istri Nabi itu kan Aisyah itu ada cemburunya, ada centilnya, ada pokoknya ada yang kayaknya nggak terlalu jomplang banget dikaitkan dengan wanita sekarang. Kalau yang istri Nabi yang Siti Khadijah kan memang kalau bagi aku mah sifatnya sempurna ya, karena dia tidak pernah meninggikan suara di depan suaminya gitu kan, dan beliau juga pengusaha sukses tapi dia tetap gitu berkhidmat gitu. Kayaknya Iya, kalau belajar itu kayaknya susah banget. Kalau yang Aisyah kan masih ada senda gurau, masih ada cemburunya. Ya kayak kita ini loh yang zaman sekarang, makanya udahlah aku pilih nama Aisyah aja. Terus aku anaknya tuh 3 laki-laki semua. Yang pertama, alhamdulillah dia oh, mondok di Bandung. Terus yang kedua kelas 5, yang terakhir ini kelas 2 SD. oh. Masya Allah ya kak ya, Masya Allah padatnya ini ya. Ini juga Emak-emak. kemana habis dari Purwokerto Mbak, habis dari Purwokerto baru nyampe malam. Cuman biasanya kalau aku habis safar gitu kan ya, aku tuh hari ini aku tuh khususin untuk habis nganter anak udah tidur gitu kan. Cuman kali ini oh iya aku udah punya janji, karena kalau omong apa namanya yang dipercaya dari seorang muslim itu kan omongannya, jadi tuh aku nggak bisa cancel. Jadi aku ya sudah, kadarulahnya sih Mbak juga si Bude tuh nggak masuk hari ini udah komplit, cuman karena udah janji ya sudah saya ngutamain janji dulu. Masya Allah, terima kasih banyak ya kak ya. Iya, iya. Berarti kak Tristin ini ya kak ya, apa namanya business sessionnya, karena kan kak Tristin ini selain fashion juga ada ini juga ya, beauty care ya, ini juga produk kecantikan ya kak ya. Ya, kalau Berarti di dunia mm-mm. Kak, berarti produk fashionnya sendiri ini baru lebaran kemarin, baru lebaran tahun ini ya kak? tahun ini ya, kemarin itu launchingnya itu kan dengan logonya Aisyah dari ngambil dari logo yang apa namanya, yang logo Aisyah Beauty Care cuma diganti Aisyah Sariwear gitu kan. Nah pas kemarin kita ada ketemu beberapa supplier, ketemu sama yang penjahit yang insya Allah rapi. Jadi kita rebranding untuk apa namanya, untuk bajunya sendiri. Jadi bajunya sendiri kenapa belum launching ini, karena ini tuh rebranding. Sebenarnya yang logo yang lama itu sudah ada produknya gitu, sudah ada ready dari akhir lebaran. Cuman ini rebranding itu kita lebih menentukan lebih spesifik lagi, menentukan segmennya kemana, terus bahan yang dipakainya apa, terus apa namanya, karena ini ganti juga yang jahitnya, jadi kita ngambil yang kualitas butiknya gitu. Nah kalau yang lama masih ada gitu, dan itu harganya masih inilah. Kalau yang baru ini karena bahan penentuan harganya itu kan menentukan ya bahan yang dipilih, terus sama hasil jahitan, karena ini jahitannya bukan hanya sekedar jahitan yang ibaratnya konveksi langsung dipotong dari jumlah massal. Kalau ini enggak, karena dia kualitas butik, jadi tuh dia itu presisi. Iya persisi, karena dibuat itu cuttingan yang benar-benar nyaman gitu loh dipakai. Jadi dari cuttingannya, dari jahit detail-detailnya, ini tuh nggak yang langsung potong banyak kak. Jadi dia itu apa ya, potong manual, terus dilihat lagi. Jadi tuh jahitannya memang
Boleh dilihat lah, masya Allah udah rapi, terus kecil kan biasanya kalau jahitan kan kalau Converse itu kan ada yang besar ada yang kecil gitu ya. Kalau ini kecil banget, jadi memang karena dia manual. Jadi misalkan berapa berapa piece dipotong manual kan, kalau misalkan Converse kan ribuan tuh potongnya pakai mesin, kalau ini enggak, dia tetap di quality controlnya itu sendiri gitu untuk yang bagian cuttingannya tuh. Jadi cuttingannya itu bisa di, jadi kalau misalkan ini kan biasanya kemarinnya oh ini satu lebar, makanya suka ada antara pemotongan gitu suka ada perubahan 2 sampai 3 cm karena pemotongan massal. Kalau di kita itu karena memang manual, jadinya tuh insya Allah untuk panjang LD seininya tuh lebih mendekati gitu, nggak yang ada sampai perbedaan 2 sampai 3 cm karena memang kayak gitu. Iya, iya, iya. Wah, keren-keren sih, Kak. Tapi apa ya, Kak, ya, yang membuat Kak Christine akhirnya tertarik gitu, Kak, untuk berbisnis fashion gitu ya? Karena kan awalnya itu malah bukan fashion kan, Kak, ya, Iya, yang iya. Sebenarnya passion aku aslinya di fashion, Mbak. Jadi tuh Oh, aku ya. inget banget, iya. Jadi aku tuh inget dulu waktu aku kerja, kan aku kan suka apa ya, mix and match ya gitu ya. Aku suka pakai baju batik, tapi aku suka buat sendiri gitu kan. Pada saat hari tiap hari Jumat itu kan di kantor itu suruh pakai baju batik. Nah, aku tuh suka buat beberapa model dengan desain aku sendiri gitu kan, dengan penjahit aku sendiri gitu kan. Nah, pas aku pakai, teman kerja aku bilang ini kamu tuh kayaknya ada bakat ya di dunia fashion. Kenapa kamu nggak gelutin katanya gitu. Terus aku bilang ini, oh gitu ya, soalnya aku suka style kamu gitu kan. Jadi ini desain aku, terus aku pakai gitu kan, unik gitu kan, masya Allahnya tuh. Terus aku tuh, coba kamu buka butik gitu kan. Aku tuh cuma selintas. Nah, kalau di dunia skincare kan sama buka salon kayaknya doa mama deh. Dulu mama pernah bilang aku pengen punya anak perempuan yang punya salon gitu. Nah, alhamdulillah dikabulkan itu juga dengan cara semuanya ketidaksengajaan semua gitu, ngalir aja gitu loh kak. Jadi nggak yang harus fokus begini, ngalir kalau ada kesempatan aku ini. Nah, kalau yang di skincare itu kan aku kurang lebih tuh udah 13 tahun ya, dari 2013-an lah aku jual skincare tuh. Tapi dulu kan skincare orang yang aku jual kan. Iya, Aku betul. dulu aku awalnya jadi reseller, dulu tuh reseller, naik jadi agen jadi distributor. Nah, pada saat aku pegang brand itu kan nggak sebanyak sejamur skincare sekarang kak. Iya, Dulu tuh skincare tuh bisa dihitung ya, jadi hanya beberapa benar. aja. Nah, sekarang kan Iya, pas beberapa tahun kebelakangan tuh baru menjamur tuh skincare iya. skincare gitu kan. Dulu masih sepi banget, makanya tuh pasarnya itu jualnya tuh masya Allah gampang gitu. Sampai pernah aku kirim paket ke luar negeri itu, pesanan orang Kambodia gitu ya, itu lumayan banyak paket kayak gitu. Sempet aku kirim beberapa ratus paket ke sana. Nah, terus aku akhirnya beralih brand, akhirnya ikut brand ini brand itu, dan akhirnya kemarin 1 tahun yang lalu aku launchingin produk Aisyah sendiri tuh, karena produk yang produk lip serum sama lotion. Nah, kayak gini nih. Jadi ini yang beauty care nih ya. Jadi Iya. itu ada dua tuh. Ada dua. Ini serumnya, ini lotionnya. Jadi itu dia kandungan itu ada DNA salmon. Pokoknya ini bener-bener lembut banget gitu kan. Tapi dia mencerahkan. Dia tone up, tapi tone up-nya nggak lebay gitu. Jadi dia lebih merawat, menutrisi. Yang kalau misalkan kemarin tuh aku kasih temennya, dia tuh suka mau motoran, terus aku kasih dia, terus dia pakai lah. Nah, terus pakai yang ini tuh kalau rutin ya dia mencerahkan, jadi nggak hanya yang foam-foam gitu loh kak. Jadi dia bener-bener ingredientnya tuh lumayan, dan ini kan udah BPOM juga kan. Itu Nah, soalnya udah gitu juga. oh, bentuknya tuh, jadi tuh dia tuh kayak kan kalau yang lain kan lotion sama serum tuh ini tempatnya tuh terpisah kak. Jadi bikin orang tuh ininya bagus. Dari yang lain sih manfaatnya bagus dan wanginya bagus nih kayak gini. Ada dua, takut jatuh. Jadi kayak gini, lotion sama serum. Jadi dia kandungannya tuh ada DNA salmon, ada niacinamide, pokoknya enak, dan wanginya tuh seger gitu. Jadi aku, kalau itu dipakai sama sama lip serum. Jadi aku tuh lebih ke perawatannya aja tuh, jangka panjang kak. Sama ini lip serumnya kayak gini. Ini semua ini impor loh kak, aku impor sendiri.
Jadi kayak baju juga itu beberapa itemnya aku impor karena kan memang di sini waktu itu pernah order di sini, cuman tuh nggak se apa ya, nggak semulus kalau impor itu loh Kak. Jadi makanya aku kemarin impor. Nah, ini Iya, aplikatornya iya, juga lucu nih, impor iya, iya. aplikator Serum. Jadi dia tuh nggak bocor, dia tinggal gini aja gitu Kak. Jadi dia nggak bocor dan bentuknya unik. Awalnya itu di awal pakai apa jual produk orang, terus akhirnya punya produk sendiri yaitu untuk cuman dua sih, lip serum sama lotionnya aja. Nah, udah gitu, barulah aku terjun fashion tuh pas sekarang-sekarang. Karena dulu aku tuh sering banget suka beli brand-brand orang gitu kan. Jadi kalau ada yang lucu aku beli, terus aku pikir-pikir, loh aku tuh ngapain ya beli beli baju gitu kan, lumayan, kenapa nggak aku coba aja ya. Terus kadang aku suka di mix and match gitu, buat sendiri gitu kan. Terus kalau aku buat sendiri orang tuh suka gitu aku pakai, saya aku kadang tanya, Bunda Raca itu beli di mana gitu. Nah, aku jualin lah produk orang yang aku pakai, yang aku suka tuh dijual. Ayo ikut PO kayak gitu gitulah. Terus lama-lama kok aku punya desain sendiri, aku buat sendiri, suka, akhirnya terjun. Terus suami juga ngedukung kan, akhirnya ya itu dari perintilan-perintilannya kita list-listin mana yang harus beli di sini, mana yang harus impor. Nah, beberapa itemnya ada yang impor untuk yang ini kayak label kayak gitu. Terus yang ini juga, ini kan patternnya Aisyah sendiri. Ini Hmm, nggak punya, ini bahan yang ini tuh kan batiknya tuh punya Aisyah. iya. Jadi ini logo-logo Aisyah dibuat pattern, dan ini kalau misalkan dijual tuh kan nggak ada karena memang ini kita monokromnya kita. Hmm, Tuh, iya, iya, iya. makanya. Nah, Kak, kenapa ya Kak? Akhirnya fashion yang Kak Christine pilih itu adalah fashion Shopee, Kak. Padahal kan maksudnya bisa fashion-fashion yang biasa gitu, Kak. Ya, Kenapa Shopee, Kak? Yang awal bikin. mula awal mula itu kan aku tuh hijrah di saat anakku yang pertama itu TK. Nah, ketika di Cirebon dia sekolah di sekolah yang di Cirebon, dan aku pada saat itu aku ikut kajian-kajian, dan memang baju wanita yang salafus soleh itu kan yang syaratnya itu kan satu, longgar, tidak nerawang, tidak transparan, terus mengulurkan jilbab itu kan sampai sampai panjang gitu kan, supaya dia mudah dikenal dan tidak diganggu sama orang. Akhirnya aku baru paham, oh iya ternyata Allah memerintahkan di surat Al-Ahzab 59 itu bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi ada indikator-indikator lainnya supaya kita tuh nggak diganggu. Walaupun kita nutup aurat, kalau misalnya ketat kan tetap aja ya, walaupun udah nutup, yang namanya laki-laki kan, kalau perempuan itu jangankan pakai baju ketat, pakai baju yang rapi pun kalau keluar rumah tuh setan menghias-hiasi kan, apalagi kalau yang sengaja yang pakai bajunya ketat dan transparan, makinlah dihias-hiasinya tuh. Makanya dari situ, oh iya aku memang harus sekalian siar juga bahwa pakaian muslimah itu nggak hanya menutup, tapi harus menutup dada, harus longgar gitu, dan tidak terlalu menarik, mencolok, biar nggak terlalu apa ya, ke orang apa kalau misalnya orang tuh kalau misalnya pakai baju tuh jangan pakai baju sukra loh. Jadi merasa kalau pakai baju itu kita tuh ada timbul rasa sombong. Nah itu kan yang dilarang dari Islam, itu nggak boleh gitu. Jadi pakaiannya tuh yang ibaratnya sederhana tapi bisa dipakai untuk misalkan untuk daily atau untuk acara-acara, kita bisa menyesuaikan gitu dengan syarat-syarat indikator tadi. Nggak boleh harus longgar, harus menutup dada sampai bawah biar kelihatan juga, namanya perempuan ya Mbak, kadang kalau bagian apa namanya pinggang ke bawah kan suka kelihatan. Nah kalau misalkan dari bajunya suka kelihatan, kerudungnya panjang kan, kita akhirnya double layer tuh biar kelihatan gitu. Kadang ya itu karena kita kan kaum ibaratnya sumber fitnah para lelaki, jadi udah tahu udah sumber fitnah, jadi kita harus bisa bawa diri gitu. Nah itulah makanya ketika aku hijrah aku langsung pakaiannya nggak pakai celana, langsung pakai rok, karena kan
Karena kan di Islam itu kan mengajarkan kita nggak boleh kita memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Sedangkan laki-laki itu kan pakaiannya celana, sedangkan perempuan itu pakaiannya rok. Jadi ya harus ya rok kayak gitu. Mm-mm. Iya, iya. Berarti ini berbisnis sekaligus syariat gitu Kak ya. Makanya kenapa yang dipilih adalah pakaian syar'i gitu ya Kak, bukan model-model pakaian yang biasa gitu Kak ya. Karena aku juga takut kalau misalkan aku jualan baju yang tidak tidak dianjurkan oleh syariat, aku takut kena dosanya. Makanya kadang aku suka nanya, kalau model ini kira-kira termasuk pakaian yang sugro nggak? Bukan ya? Oh enggak teh, insya Allah enggak. Karena kan biasanya kan kalau baju sari itu kan kerudungnya polos, tertutup gitu kan. Jadi cuman hanya di bagian lengan yang ibaratnya tuh cuman buat pemanis doang, nggak bukan untuk jadi menarik perhatian gitu. Iya, iya. Tapi Kak Christine sendiri pernah sering nggak sih Kak dengar statement-statement bahwa pakaian syar'i itu membosankan? Sering nggak Kak dengar statement-statement seperti itu? Iya, karena kan rata-rata pakaian sari itu kan nggak bermotif. Terus Hmm. dia itu kan polosan, sesederhana mungkin. Memang kan bagusnya itu sesederhana mungkin biar tidak terlalu mencolok kalau misalnya kita keluar rumah. Cuman terkadang kalau misalnya kita keluar rumah di acara-acara yang resmi terlalu polos itu juga kan kayaknya membosankan gitu kan. Jadi kita boleh mix and match tapi nggak yang berlebihan, intinya nggak berlebihan gitu kan. Hmm. Iya, iya, Dan iya, iya. dan bermainnya tuh biasanya di bajunya. Kalau di kerudungnya mah semua biasanya polos sih. Jadi nggak yang rumbai-rumbai rami. Karena yang orang lain lihat kan hanya yang di kerudungnya. Tapi kalau di baju kan dia tersembunyi gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Berarti memang ini Kak ya, apa namanya? Kalau dari Kak Christine sendiri tuh Kak, gimana biar tampilan kita itu tetap syar'i kayak gitu, tapi stylish juga kayak gitu tuh Kak. Berarti memang memang main di ini ya model-model pakaiannya ya Kak ya? Kalau cuttingannya semua sama, sari itu kan lebar dan dia itu kan butuh bahannya itu kalau kalau misalnya yang biasa ya kayak satu misalnya kayak koper gitu lah kita staycation gitu ya satu koper. Nah kalau pakai baju sari itu kak udah berat tebel. Jadi terkadang, nah belum lagi dia double. Kadang yang pakai itu double, pakai double celana. Nggak mungkin juga dia nggak pakai celamis kayak gitu atau nggak rok gitu ya kan. Dia selalu double karena ya itu tadi, karena khawatir menjiplak. Nah, bahannya itu karena lebar, jadi otomatis baju sari itu dipikir orang ah murah ya. Ternyata penggunaan bahannya aja dari yang normal itu misalnya yang normal cuma setengah meter kerudungnya, nah kita itu bisa 3 meter kak, berapa kali lipatnya dari yang kerudung yang biasa-biasa gitu kan. Terus dari pemilihan bahannya juga kan nggak nerawang. Gimana kalau misalnya ketebelan kan pasti panas ya. Jadi gimana caranya supaya bisa memilih bahan itu yang sekiranya itu nggak nerawang tapi nggak panas dipakai. Karena kan kalau Betul. misalkan kalau tebel kasihan memang kayak keringetan kan. Kalau orang yang pikir gini, baju sari itu apa namanya tebel panas gitu kan, dipikirnya apalagi yang lebar-lebar berlayer-layer panas nggak sih dipakainya, ini aja baju yang biasa udah panas gitu. Tapi kalau misalkan yang penggunaan baju sari itu kan bahan-bahannya juga kan beda ya kak, yaitu pemilihan bahan tadi, gimana caranya supaya nggak nerawang nggak panas kan ada jenis-jenis bahan itu. Nah itu pemilihan bahan itu yang akhirnya jadi indikator kita untuk penentuan harga, terus nanti mau launchingnya itu temanya apa gitu, biasanya tuh kayak gitu. Iya, berarti kuncinya di bahan ya Kak ya? Iya, Eh, supaya nggak gerah gitu. Tapi ada nggak sih Kak kayak motif-motif atau warna-warna tertentu gitu Kak yang apa bisa ngebuat kesan syar'inya gitu lebih ada kayak gitu, lebih hidup. Ada nggak sih, Kak, motif-motif atau warna-warna Ah, tertentu? biasanya kalau kerudung sari atau nggak pakaian sari itu lebih cenderung ke warna-warna bold, warna-warna gelap. Oh, Jadi dia nggak bermain warna-warna karena memang konsepnya dia nggak boleh menarik perhatian. Jadi dia tuh lebih ke warna-warna gelap kayak semacam hitam itu udah pasti. Nah hitam itu kan bukan sunnah tapi lebih dicintai gitu karena memang
warna hitam itu tidak menimbulkan netral gitu ya, tidak menimbulkan kita karena tidak mencolok gitu kan warna hitam. Terus warna-warna coklat tuh warna-warna coklat yang gelap. Warna-warna misalkan merah tuh merahnya marun yang gelap-gelap gitu, Iya. ini gelap yang kayak gitu loh Kak. Jadi nggak yang warna yang terang-terang gitu loh, enggak. Dia bermainnya biasanya saat itu warna-warna yang gelap-gelap cenderungnya. Malah ada yang satu brand itu dia hanya mengeluarkan warna itu hanya warna hitam. Berarti produknya Aisyah ini warnanya itu memang cenderung gelap ya kak ya? Produk-produk Iya, fashionnya iya, Aisyah. fashion gelap. Kalaupun dia ada warna, misalnya merah, pakainya marun, warnanya marun gold, warna warna apa marun yang bold, yang gelap, atau nggak burgundy, burgundy yang gelap. Jadi nggak yang terang-terang mencerang itu enggak kak. Dan adapun motif itu hanya membuat mempercantik dan nggak dijadikan kayak baju gamis, tapi itu corak semua gitu. Enggak, biasanya tuh dia cuma manis aja kayak gini, pemanis kayak gitu. Enggak yang dibuat satu satu gamis itu bercorak, biasanya tuh kayak gitu, dia lebih sederhana. Nah, biar untuk membedakan ini maksudnya kan kalau kita juga tetap aja kita kalau ada keundangan ke acara pesta acara ini kan suka ada kan, jadi biar nggak terlalu monoton, nggak terlalu yang sederhana banget. Nah itulah biasanya suka ada apa namanya permainan aksesoris di manset kayak gitu. Iya iya kak. Nah, Oh iya. iya seperti itu. Kalau menurut Kak Aisyah sendiri Kak, ini kita ngobrol aksesoris ya Kak ya. Kalau aksesoris seperti bros, sepatu, tas kayak gitu, itu tuh penting nggak sih Kak untuk mensupport gaya syar'inya kita Kak? Kalau menurut Kak Aisyah sendiri. Kalau bros biasanya tuh jarang orang pakai bros ya. Kalau untuk yang sudah pakai kerudung panjang dia tuh nggak malah cenderung jarang dan nggak pernah ya dia memakai aksesoris yang di luar sini atau itu biasanya tuh dia tuh jarang. Nah yang kedua tuh biasanya tuh dia fungsi misalnya buat ini buat menitin ini gitu. Terus kalau yang sepatu biasanya dia sepatunya cari yang nyaman di kaki aja sih kak. Dia bisa pakai sepatu kets atau nggak dia lagi olahraga pakai sepatunya kets. Kalau misalkan dia lagi berjalan nyantai ya dia bisa menyesuaikan aja. Jadi kan kalau sepatu kan biasanya nggak terlalu nampak dilihat. Dia lebih ke fungsi aja nyaman apa enggaknya kaki kita gitu. Iya 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 iya. Iya, berarti nggak yang terlalu mendukung gitu mungkin ya Kak ya, aksesoris seperti itu Kak ya, untuk pakaian syar'inya kita gitu kan ya. Iya, kalau yang kayak aksesoris yang mencoloknya itu kayaknya nggak jarang gitu, jarang dipakai biasanya sih. Iya 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 iya. Nah kalau pakaian syar'i yang biasa Kak Christine pakai untuk harian tuh yang gimana sih Kak? Yang maksudnya yang memang yang gimana ininya apa namanya? Yang buat Kak Christine nyaman untuk dipakai harian tuh yang kayak gimana kayak gitu? Pakaian syar'inya Kak Iya, Christine. iya. Misalkan kalau lagi outfit, misalkan mau olahraga, ya pakai baju olahraga yang mendukung, misalkan pakai bahan yang kadang bajunya tetap panjang, tetap gamis. Cuman mungkin bahannya kalau yang olahraga misalnya pakai rib knit atau pakai bahan knit kayak gitu. Sepatunya sepatu olahraga atau nggak sneaker, udah gitu doang. Kalau misalkan mau ke pasar, ya mungkin bisa pakai kayak sekarang kan ada tuh baju-baju apa ya baju-baju sebenarnya tuh baju tidur tapi baju tidur gamis kan bisa tuh dipakai Oh iya. daily gitu daily ya karena dia kan gamis terus juga kan panjang-panjang kayak gitu terus pakai kerudungnya tetap ya pakai kayak gini kerudung panjang kayak gitu. Terus kalau misalnya mau ke acara resmi ya tinggal bermain oh ini acara resmi gamisnya agak sedikit misalkan yang ada aksesoris di mansetnya itu bisa biar nggak terlalu kelihatan apa namanya sederhana banget karena kan acara resmi gitu bisa disesuaikan aja sih kak kalau misalkan hari-hari mah ya paling ya ini baju gamis ya gamis terus kerudung kayak gitu. Iya iya iya. Kak, tapi ini mungkin banyak juga Kak ya teman-teman tuh yang memang masih apa namanya
merasa kurang percaya diri gitu Kak ketika mau apa namanya, mau mencoba gitu Kak, mau mencoba berpakaian gamis yang syar'i kayak gitu. Kalau dari Kak Trisi sendiri itu ada nggak sih Kak tips biar kita itu ya tetap percaya diri gitu Kak meskipun pakaiannya kita tertutup syar'i seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau gamis sari itu panggilan hati juga sih Kak. Jadi waktu itu pernah di tahun 2000 berapa pakaian sari itu kan sempet tren ya. Sempet tren dan Hmm. semua tuh kalau misalnya pakai baju sari itu jadi banyak baju sari. Ketika tren itu udah geser, mereka pun ikut ngikutin tren. Tapi hanya orang-orang yang Allah kehendaki aja yang walaupun trennya sudah bergeser tidak pakai baju sari, dia tetap istiqomah dengan pakaiannya. Jadi baju sari itu kan ibaratnya ya termasuknya hidayah yang Allah kasih gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sudah diberikan kayak gini, insya Allah dalam walaupun dicemooh walaupun dia apa dia akan tetap dengan baju yang dia pakai. Kadang waktu dulu yang pakai baju sari itu kan belum banyak ya, waktu sebelum Iya. ada tren di tahun itu karena pasti banyak nggak gerah ya pakai baju itu bajunya itu bajunya itu menyapu kotoran. Nah, kalau misalnya kita paham gitu kan, karena kan bajunya melambai-lambai gitu. Kalau kita paham itu kan ada dalilnya juga. Satuan pertama itu najis, satuan kedua itu mengandung najisnya kayak gitu kan. Jadi kita yang dipegang itu bukan modelnya kuno apa enggak, bukan, tapi ya itu syariat yang kita pakai. Jadi syariat yang kita pakai itu sehingga apapun omongan orang, cibiran orang, kita tetap istiqomah dengan jalannya kita sendiri. Apalagi bajuan sari kita tuh sebagai siar, itu kan dakwahnya gitu pahalanya ngalir terus Kak. Kalau sampai ada orang yang tadinya nggak memakai dan terinspirasi sama kita memakai, ketika dia memakai kita tuh pahalanya ngalir kayak gitu. Ini ada teman aku tuh, Mbak Puri ini teman deket aku di Cilacap. Dia teman ngopi, teman sharing. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Puri. Dia juga sama. Waalaikumsalam, halo Mbak Puri, salam kenal. Iya, iya, iya. Berarti memang biar kita itu bisa tetap percaya diri ketika pakai pakaian syar'i itu memang ini Kak ya, memang dari awal alasannya harus sudah kokoh dulu ya Kak. Alasannya itu memang Nah, perlu karena Allah gitu yang nyuruh Kak ya. Kalau karena tren-tren aja itu ya gitu Kak ya. geser, Betul betul. geser tren yang baru. Iya, iya, iya. Jadi yang Ini benar. membuat kita nanti kita istiqomah itu ya selain kita harus jadi gini loh Kak, kalau misalnya kita udah istiqomah ini Allah tuh nanti memfilter teman-teman mana aja yang akhirnya gabung di circle kita. Jadi kalau misalkan sudah hijrah tuh nanti Allah sendiri yang milih, yang mempetakan gitu. Oh ini kamu nanti circle-nya sama ini, makanya kita butuh juga temen yang ibaratnya yang mau menasehati kita ketika kita salah, mau menyemangati kita ketika kita lagi futur. Karena kalau temen yang nggak ada semangat kayak gitu, kita futur udah Kak labas itu, ya udah baik. Tiba-tiba nanti pertama kerudungnya yang tadinya panjang jadi berkurang, akhirnya yang tadinya pakainya selalu gamis, akhirnya pakai celana kayak gitu. Betul 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 Kak. Iya 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 benar. Berarti memang alasannya itu memang beneran harus ini ya, jangan karena tren ya Kak ya. Iya, nanti Allah sendiri yang nuntun. Yang penting kitanya ikhlas ya. Kita ikhlas mau hijrah, kita ikhlas mau syiar kita. Karena identitas Muslim itu di diri kita itu nanti bakalan kebentuk sendiri sama orang. Jadi kalau misalnya kita udah pakaian kayak gini nih, terus nanti jangan kalau dia nggak boleh misalkan disuruh misalkan ada tampil apa karena kita udah pakaian begini, mereka tuh akhirnya menghargai. Jangan dia kan udah hijrah, akhirnya kan Allah apa ya mengurangi dosa kita. Kalau yang kita belum dikenal pakai baju ini kan misalkan ada acara yang melanggar syariat, ayo maju, tapi kalau kita udah pakai baju begini kan mereka segen gitu. Jangan, dia udah hijrah kasihan gitu, akhirnya Allah nolong sendiri. Sesuatu perbuatan yang harusnya nggak diboleh kita bisa nolaknya dengan identitas kita sendiri gitu. Kadang Iya ada iya. di suatu ini ada acara terus kita karena udah pakai ini terus tiba-tiba ini tuh nggak dibolehin ya, kita punya alasan, oh saya udah hijrah, saya harus bisa menahan untuk tidak ikut ke acara itu. Jadi mereka akhirnya paham. Tapi kalau kita nggak menunjukkan gimana ya mau menolaknya, orang kamunya juga belum begini. Tapi kalau kita udah menunjukkan identitas kita, mau nggak mau orang akhirnya paham. Oh begini ya, kalau di dalam ajaran misal
dalam Islam ini begini-begini. Oh iya, nah itu kan dakwah juga siar kita kayak gitu. Jadi Iya. pahala kita tuh ibaratnya nggak sia-sia gitu loh Kak. Sedangkan apa namanya amalan yang diterima itu ketika ilmu yang bermanfaat, ketika ilmu kita bermanfaat untuk orang lain, apalagi orang yang tadinya nggak paham jadi paham, atau yang orang yang nggak inspirasi akhirnya terinspirasi karena kita dan dia melakukan kebaikan, itu pahalanya kita tuh ngalir nggak ada henti loh Kak. Betul, betul, betul. Ini tadi ya dimensi sama Kak Tristin itu bahwa pakaian ini juga salah satu yang bisa mengidentitaskan kita kayak gitu ya. Pakaian yang kita Iya. pakai. Ya. Jadi mereka akhirnya segen ke kita. Iya, 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 benar-benar. Nah, Kak, dalam perjalanannya Kak Tristin nih ya, kan katanya baru tahun ini tuh membangun apa namanya bisnis fashion gitu ya. Tapi kan kalau bisnis ininya, apa bisnis kecantikannya itu sudah jalan 13 tahun ya Kak ya. Itu tuh Iya. tantangan-tantangan dan kendalanya tuh yang Kak Tristin merasa kayak besar banget kayak gitu. Ada nggak sih Kak kayak kendala-kendala yang kayak gitu tuh Kak? Kalau yang di bisnis beauty ya, kalau misalkan satu brand itu udah kena gitu, misalkan kena imbas, bukan imbas ya, misalkan namanya udah ternyata diserang singgih fitnah atau apapun lah itu, kalau namanya sudah mulai ini, dia kan berimbas ke penjualan Kak. Kalau udah berimbas ke penjualan, orang udah nggak pakai lagi, kita tadi kejar-kejar expire. Oh, Kan kalau dikejar-kejar expired kan mau nggak mau kita harusnya menurunkan harga supaya yang penting terjual kan. Kalau nggak kita bagi-bagi gitu kan, ketimbang mubazir gitu kan. Nah itu kadang kadang kayak gitu. Tapi kalau misalkan brand yang kita jual ternyata lagi bagus-bagusnya, nama baiknya bagus, ya itu tuh apa namanya banyak gitu yang market tanpa kita marketingin pun mereka dengan beli, oh saya mau brand itu, saya brand itu, ini nggak perlu effort lagi untuk marketingin. Tapi ketika pas lagi jelok kayak gitu ya otomatis jelok juga ke bawahnya. oh, iya, iya, iya Kak. Ini ya Kak, berarti branding suatu produk itu malah sangat mempengaruhi timnya ya, tim distributornya, akhirnya Iya, resellernya gitu iya. kan. Kalau misalnya dia lagi bagus, kita pun ikut gampang jualinnya. Tapi kalau misalnya lagi ya kayak gitu ya tetap. Iya, iya. Makanya mungkin Kak Tristin akhirnya ini ya ingin membangun brandnya sendiri ya, karena maksudnya hal-hal kayak gitu tuh kan bisa lebih dikontrol ya kalau punya brand sendiri ya Iya, kan. bisa. Tapi tantangan terbesarnya ketika bangun brand sendiri itu menciptakan branding pasar. Karena kan kalau brand baru itu kan effortnya itu masya Allah Mbak, dan nggak semua orang tuh bisa melakukan itu. Betul. Makanya ketika ada misalkan apa namanya brand lokal tiba-tiba di daerah dan tiba-tiba branding dan tiba-tiba dikenal nasional itu udah masya Allah dia brandingnya udah bagus. Nah untuk mencapai suatu branding nasional itu nggak mudah Kak, jadi nggak semua orang bisa. Iya, jadi ada plus minusnya kalau ikut kita brand orang, ketika orang itu lagi nama baiknya lagi nggak bagus kita ngikut. Tapi kalau misalnya pakai brand sendiri untuk menaikkan ke penjualannya itu karena trust isunya, misal oh ini gitu kan kita butuh effort ya, harus bisa kayak influencer ataupun apapun itu Iya. kan, terus kita harus yang benar-benar jaminan bagus gitu. Itu nggak gampang, makanya terkadang orang aku mah kalau buat brand sendiri kayaknya aku nggak cocok deh, aku harus pakai brand orang supaya aku nggak perlu effort tapi mereka ada pangsanya sendiri, kadang gitu. Iya, Kadang iya ada Kak. kalau ikut brand orang dia bagus, tapi pas ketika dia punya brand sendiri penjualannya nggak sebagus brand orang. Oh, Banyak Kak. iya, iya. Iya. Nah, dengan realita yang seperti itu, Kak Tristin ini tidak khawatir ketika apa memutuskan untuk membangun brand sendiri. Maksudnya kan udah Kak Tristin udah tahu tuh ada realita seperti itu. Hmm. Karena aku mikirnya gini, kalau aku juga punya produk yang ibaratnya tuh yang yang aku pakai juga gitu. Jadi yaudah sekalian, dan aku yang namanya orang itu kan ada pepatah nih ya, habiskan masa gagalmu di masa mudamu, ketika nanti tua akhirnya kita tinggal memetik buah dari apa yang kita usahain. Nah aku tuh orangnya nggak takut gagal Kak, jadi kalau misalnya ketika aku gagal itu aku coba lagi gitu. Jadi memang ya tetap harus terkontrol ya, karena orang kalau gagal-gagal terus kan kitanya
nggak apa ya, nggak berpikir ya kasihan juga gitu. Makanya tetap harus difikirkan plus minusnya apa. Nah, yang lip serum ini ya aku cobain dan aku suka dan aku pakai, dan orang yang pakai juga sebenarnya cocok, enak. Karena kebanyakan kan aku kalau pakai lip serum itu kadang kelamaan ada yang apek, terus bocor gitu kan, terus nggak aplikator itu nggak simple. Nah aku makanya buat yang simple, yang kalau kemana pun tinggal gini, nggak perlu ngaca gitu. Cuman ya memang brand baru ya, jadi belum kenal Iya, bagus sih Kak. Tadi apa nama yang Kak Christine apa sampaikan ya? aplikatornya. Mengingat nih kayaknya buat kita semua nih ya, terkait mindset berbisnis ya. Gimana kemudian kita tidak perlu takut gagal gitu ya. Kak Christine tadi Iya, nge-mention itu. Jangan takut gagal, tapi perlu terkontrol. Itu bagus banget sih Kak. iya, Jadi itu ada dua hal di sana ya. Jangan takut gagal, tapi tetap perlu terkontrol gitu. Jadi iya, bukan takut jangan sampai gagal, boncos. betul. Jadi geraknya ada konyol gitu ya. Ekornya Iya, terukur iya, gitu Kak ya. iya. Bagus banget Jadi juga. harus ada indikator ini, kalau misalnya sudah ada di ambang batas ini nggak usah gitu. Jadi eh, kayak kita anak kecil itu kan awalnya dari merangkak, berdiri, udah langsung lari kan. Makanya sebelum melakukan sesuatu kita berpikir dulu ya, istiqoroh dulu, ini benar nggak ya, kita coba. Tapi kalau misalnya kita udah berusaha, udah istiqoroh, ternyata endingnya belum itu, ya mungkin ini udah takdir ya. Anggaplah masa gagalnya kita itu lagi dihabiskan di masa muda. Insya Allah hasil, memetik hasilnya itu nanti di kemudian hari di bisnis yang berbeda. Makanya kadang aku gini loh Kak, aku tuh bukannya nggak suka sih, aku kurang serak sama orang yang misalnya motivator gitu kan. Oh, Bisnis 1 bulan menghasilkan sekian omset. Mereka itu, iya, mereka itu kan 1 bulan menghasilkan sekian omset, mereka itu nggak blow up perjalanan dia yang gagal gitu. Nah, ketika dia sukses, dia hanya men-highlight yang dia sukses saja gitu kan. Padahal mah kita nggak tahu di belakang dia merintih, merangkak-merangkak, berdarah-darah gitu kan. Cuman pada saat yang dijual itu ketika dia sukses aja. Makanya terkadang kalau ada orang sukses, aku bukan nanya, oh beruntung ya, karena eh, ada ada perjalanan apa yang panjang yang bisa akhirnya dia membuat sukses kayak gitu. Jadi lebih ke situnya sih Kak. Makanya aku nggak heran kalau misalnya orang sukses kan, jangan lihat enaknya aja, dia juga mungkin banyak perihnya yang kita nggak tahu gitu. Makanya orang-orang yang sukses itu kan kebanyakan orang-orang yang berdarah-darah di sebelumnya, yang banyak gagalnya. Kalau iya. orang yang baru usaha sukses itu kayaknya privilege ya. Iya. Jarak gitu kan. Sepakat, sepakat banget sih Kak. Jadi memang apa namanya, ya saya juga termasuk yang kurang ini juga sih, seperti Kak Christine ya, termasuk yang kurang apa ya namanya, ya tidak apa-apa juga sih ada yang seperti itu, tapi saya memang kurang apa namanya, kurang pro aja seperti itu. Tapi itu ya tidak apa-apa gitu. Apa Nah, jika memang ada yang ingin ambil sharing. positifnya ya. Iya, karena memang itu akhirnya saya sendiri merasanya ya Kak, memang akhirnya apa ketika men-sharingkan tentang kesuksesan-kesuksesan yang hanya 1 bulan seperti yang Kak Christine sampaikan, itu membuat apa teman-teman yang dengar gitu ya, teman-teman yang tersharingkan tentang itu, yang apalagi belum pernah ada pengalaman gitu, mereka berpikirnya ini tuh sukses itu bisa instan. Itu bisa instan, apalagi sekarang kita ada di zaman yang sangat cepat, teknologi semua serba instan gitu. Itu kan apa namanya, mindset instan cepat kayak gitu, itu kan menurut saya itu bukan mental bisnis ya, bukan mental yang bagus untuk bisnis. Memang tidak ada bisnis yang bisa seinstan itu seperti itu. Khawatirnya dia nggak punya mental ketika dia sudah menggantungkan, oh ini pasti sukses nih, aku mau sekian, tiba-tiba Allah nggak berkehendak, akhirnya down itu down banget. Betul, betul. Yang kita khawatirkan tuh mentalnya dia nggak siap, dan akhirnya dia pusing gitu, apa yang udah dikeluarkan kayak gitu. Makanya kalaupun ia mau berbisnis, ibaratnya ia boleh berbisnis dengan takaran kamu masing-masing, jangan memaksakan. Dan kita tuh pelajari jangan langsung yang ibaratnya apa ya, misal modalnya sekian, dia habiskan dengan modal segitu tanpa berpikir banyak, tiba-tiba dia menggantungkan di bisnis itu, dan akhirnya ternyata dia kurang pengalaman, kurang apa, dia kaget dengan kayak gitu, kok nggak sesuai dengan apa yang diiniin sih gitu kan. Kalau mau tuh dari pelan-pelan dulu, merangkak, jangan langsung berdiri, enggak, karena kan bisnis itu kan nggak langsung
langsung naik gitu. Iya, Kalau dia benar-benar. yang cepat naik, ketika dia dapat masalah yang pelik, dia nggak bisa nanganin Betul. takutnya. Heeh. Betul betul Kak. Jadi memang dan salah satu alasannya Happy Lova itu sering sharing terus juga kalau Kak Tristin cek gitu ya edukasinya tuh kita banyak ngobrol tentang proses seperti itu Kak. Jadi jarang sekali hampir datang ke Jangan Happy Lova. hasilnya. Karena Betul. karena kita kalau ngeliatin hasil itu tuh kadang hasil, kalau aku lihat orang yang paling menghargai proses. Makanya Sama. ketika aku ada suatu perkara itu aku nggak pernah menjudge di kejadian itu. Aku selalu mikirnya itu dengan kacamata besar. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Pasti ada sebab. Karena sebab sama akibat itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sebabnya itu yang aku tuh tarik benang merahnya. Karena dia melakukan seperti ini, aku nggak mau menjudge pada saat kejadian itu. Dia ngejadiin kayak itu ada sesuatu yang kita tuh nggak tahu. Kita tuh nggak Iya. tahu alasan dia kenapa kayak gitu. Makanya aku nggak setuju yang akhirnya ya memang kita tidak tidak membenarkan kejadian itu dia benar atau salah gitu ya. Tapi Iya. tetap semua itu kan ada akibatnya gitu, ada sebabnya di sebelumnya. Makanya aku dulu tuh Kak, kalau misalnya ada suatu masalah nih ya, kenapa bisa seperti ini? Oh iya, memang, tapi kita tidak membenarkan kejadian ini ya. Dia tetap salah dengan kejadian ini. Tapi kenapa bisa terjadi? Nah, aku tuh lihat tuh, kenapa rumitnya di belakangnya sama semacamnya kayak bisnis. Bisnis tuh ada hasil dari kesuksesannya itu sebelumnya juga ada Iya. tantangan-tantangan, ada gangguan-gangguan. Nggak mungkin ya dia nggak punya rintangan tuh pasti ada. Mungkin dia gagal di bisnis A, dia coba bisnis B, dia gagal lagi. Dia coba di bisnis C, dia gagal lagi. Akhirnya dia menemukan kegagalan dengan banyak-banyak. Akhirnya dia dari kegagalan itu dia kemas dengan sebuah metode. Oh ini nggak boleh gini. Akhirnya dia membangun brand yang ibaratnya A B C D E F. Dia gagal, dia coba bangun di bisnis yang taruhlah di ujung tuh Z, dan ternyata Z itu kumpulan dari kegagalan ini akhirnya melahirkan formula yang bagus, dan insya Allah ternyata Allah ridhoi kalau itu sukses. Nah karena kan sebelumnya dia, oh kalau kayak gini jangan, oh kalau customer kalau kayak gini nggak suka loh, jadi aku harus memperbaiki yang ini. Oh ini digagalnya karena ini, oh kita berarti nggak boleh melakukan yang ini, kita harus melakukan yang ini kayak gitu. Oh ini suka, akhirnya kan digabung formula yang bagus. Nah mungkin kayak gitu, orang yang sekarang sukses itu kan sebelumnya dia tuh banyak eksperimennya. Iya, betul. Bagus Kak Tristin. Iya sama. Hal-hal yang Kak Tristin sampaikan itu adalah pelajaran-pelajaran hidup yang akhirnya saya dapatkan juga gitu di perjalanan ini. Tentang pentingnya sebuah proses, tentang apa namanya gimana kemudian kita melihat sesuatu itu lebih luas gitu ya. Ini bukan tentang benar atau salah, tapi sesuatu itu memang selalu ada sebab akibatnya gitu. Jadi kita itu akhirnya apa ya Kak ya? Ketika kita ada apa ya tidak serta merta melihat hasil itu kita lebih ke tidak mudah menjudgment orang gitu kali Kak ya. Iya, jangan lihat apa yang kita lihat, karena yang kita lihat tuh belum tentu apa-apa itu ya, mungkin iya benar atau salah gitu ya dilihat, tapi kan nggak ada prosesnya gitu. Nah ya Betul kadang betul. aku tuh proses itu aku lebih menghormati orang yang berproses sih Kak, ketimbang yang ini. Dan Sama. satu yang dan pengusaha itu aku satu yang aku harus dipegang, entah pengusaha atau apapun, pokoknya jadi diri ini ya, entah mau jadi apapun mereka, jadi apapun usahanya gitu kan, satu kejujuran. Makanya aku Benar. tuh kalau misalkan ada orang yang nggak jujur hanya untuk menutupi omongannya dia, aku tuh udah paham ini orang kayaknya nggak jujur deh, dan itu aku tuh ngerasa gitu. Makanya aku dipegang sesalah-salahnya mereka, kalau aku jujur aku lebih memaafkan Kak, lebih menghargai gitu kan, sekalipun itu salah gitu kan dia jujur. Karena dulu juga sahabat Nabi juga kan ada dihajar sama Nabi, akhirnya apa namanya Nabi maafkan karena hidayah, karena turunnya ayat dari Allah itu karena kejujurannya. Betul. Walaupun salah gitu kan, karena berubah juga akhirnya Allah maafkan kan. Nah, kan Iya, iya, iya benar. Dan tentang kejujuran gitu Kak ya. Ini Kak ya, apa namanya? Kalau dikaitkan dengan bisnis itu kan sebenarnya trust itu gitu, rasa percayanya konsumen, pelanggan kayak gitu Kak ya. Itu kan memang kalau kita tarik garis besarnya karena kejujurannya kita gitu ya. Jadi mereka itu gimana bisa trust ke kita ya
seberapa besar kita bersedia untuk jujur gitu ya dalam bisnisnya kita Hmm, ketika menjalankan iya, bisnis gitu. iya, Karena kalau konsumen dan pelanggan itu tidak trust sama kita ya, ya jangan berharap bisnis kita bakalan jalan balik gitu kan. lagi yang iya, jujur kalau Iya, misalnya ya pokoknya intinya jujur lah, apapun yang terjadi ya jujur, berani melakukan salah walaupun itu sakit gitu. nah, benar-benar. Iya, iya. Nah, Kak, kalau Kak Tristia sendiri itu ada masa-masa up and down-nya nggak sih Kak di bisnis Kak? Oh ya banyak, nggak setengah, termasuk kayak salon aku juga banyak kendalanya kak. Hmm. Dan semua itu ya ya sudah, kalau aku kalau sudah mentok ya sudahlah, gimana Allah aja, kalau mau udahan selesai ya sudah, tapi kalau misalnya Allah nggak meridhoi ya Allah, aku minta carikan jalan keluarnya, kayak gitu aja. Jadi jangan ngoyo, "Ah, aku harus ini ya Allah, ini enggak." Aku kalau misalnya udah mentok gitu ya udahlah, gimana Allah aja. Nah aku tanya ke teman gimana ya baiknya, aku tanya ke yang pegawai gimana baiknya. Yang namanya rugi bisnis mah udah biasa ya kak, cuman aku kalau nggak ada rugi, cuman aku bilang ya Allah mudah-mudahan Allah gantikan yang lebih baik, kayak gitu aja kak. Positif thinkingnya, soalnya kalau misalnya kita mikirnya rugi aja, nanti kita tua kak, pusing. Negatif gimana aja gitu loh, nanti Iya, iya. kita nggak udah nanti kita mikirin, padahal mah pikirannya kita banyak yang lebih jauh yang mementingkan kita, cuman gara-gara itu akhirnya aku down. Udahlah, itu mah cuman ya udahlah, mudah-mudahan Allah ganti, mudah-mudahan ini diganti yang lebih baik. Anak-anak, karena kan fokusnya aku kan di sini kan ngurus anak-anak, ngurus rumah tangga, ngurus suami, yang lainnya itu hanya mengikuti. Jadi aku nggak sampai yang harus ada target aku harus begini loh kak, enggak, aku targetnya di rumah dulu. Kalau misalnya kayak sekarang nih, kemarin di store aku misalnya tutup karena orang tuanya meninggal dan dia minta waktu itu kan sakit, mau ngerawat ibunya, sudah nggak apa-apa, ini udah berapa pekan lah tutup, ya udah nggak apa-apa, tutup aja. Dan aku juga nggak mau ya aku harus ke sana karena kasihan kalau aku di store mulu, anak-anak aku nanti ini kan. Jadi aku ya sudah nggak apa-apa, nanti juga rezeki kalau itu mah itu datang sendiri kayak gitu. Kalau aku mau ya ini gimana ya, kalau nggak ada aku jaga, akhirnya yang tugas utama aku terbengkalai. Nah aku tuh nggak gitu kak. Iya, iya. Keren sih Kak, tapi gimana ya Kak Kristin? Kak Kristin itu apa namanya ngejaga semangat berbisnisnya Kak Kristin gitu ya di tengah kesibukan sebagai peran sebagai ibu, sebagai pasangan seperti itu Kak. Kok apa maksudnya masih sebesar ini nih semangat berbisnisnya gitu. Itu gimana tuh Kak Kristin ngejaga Karena semangatnya tuh? aku tuh gini ya kak ya, aku tuh gini, kan aku dulu ke mama tuh bilang gini, "Ma, doain ya ma, aku sukses, biar aku ibaratnya kan aku kan nggak berpenghasilan ya kak." Nah suami kan buat yang inti-intinya saja, dan aku kalau untuk ngasih ke yang lain-lain itu aku harus punya effort sendiri karena aku pengen ngebahagiain orang tua aku gitu. Terus kalau aku mau naktir orang-orang yang kesayangan aku, sahabat aku yang di luar yang menjadi apa namanya, ibaratnya kalau misalnya suami ngasih aku tuh aku cuman buat yang pokok-pokoknya aja, dan aku tuh nggak berani pakai buat hal yang ibaratnya yang di luar, pakai yang jatah itu aku nggak berani kak. Jadi makanya aku gimana, aku pengen teman aku, sahabat aku, nanti aku nggak mungkin juga pakai uang bulanan aku karena itu kan amanah ya. Jadi Iya. ini gimana caranya aku tuh biar bisa aku sama teman-teman baik, terus aku bisa ngasih adik-adik aku atau nggak ngebahagiain orang, entah cuma sekedar traktir-traktir doang. Nah aku tuh semuanya itu aku harus berpenghasilan nih biar aku nanti bisa nyenengin si A, si B, si C kayak gitu. Hmm. Iya ya, berarti memang karena ada ini Kak ya, karena ada motivasi dari dalam diri Kak ya. Makanya Kak Kristin semangat berbisnisnya tetap kejaga gitu Kak ya. Iya, makanya aku selalu minta doa, "Ma, doain ya ke suami, doain kayak gini." Jadi nanti kalau misalnya ada uang lebih, aku kan bisa naktir ke mama, bisa ngasih ke ini gitu kan, di luar apa yang itu. Soalnya kan kalau yang dari suami kan amanah ya, aku nggak berani kalau buat yang aku juga takut ditanya nanti sama Allah, uang suami dikemanain, ternyata buat yang kayak gitu yang bukan tugas pokoknya gitu. Makanya aku dari hasilnya aku aja gitu. Iya, iya. Nah Kak, ada pesan-pesan enggak Kak di Kak Kristin untuk ibu-ibu rumah tangga tuh Kak yang ingin memulai bisnis usahanya di rumah. Ada pesan-pesan enggak Kak buat teman-teman Kak? Heeh. Kalau ibu rumah tangga ya, kalau misalkan punya modal ya mungkin bisa jadi
jangan langsung apa ya, yang cari perannya high risk dulu, jangan. Jadi pelan-pelan ngikutin aja. Misalkan awalnya kalau tanpa modal bisa pakai marketer, dia itu marketer tuh, jadi kita hanya posting doang kak. Posting, nanti kalau misalnya ada yang closing kita kasih ke ownernya, ini ada pesanan untuk ini, alamatnya ini, nanti si customer langsung gitu kan, minim resiko ya. Jadi itu kalau ibu rumah tangga tuh memang harus jeli produk mana yang disukai, yang diminati, dijual, cuman posting-posting aja, atau enggak bisa bisa misalnya ngejualin produk apa, bahan materinya dari sini kita ngejualin, nanti baru closing, nanti kita dapat fee. Nah dari situ, nah ketika pelanggan kita udah banyak, modal yang fee-nya itu misalkan dikumpulin, buatlah jadi reseller. Kan di bawahnya, di atasnya reseller, di atasnya marketer kan dari reseller. Nah kalau reseller kan nyetok tapi harganya itu lebih murah gitu, misalkan keuntungannya di atas marketer tapi nyetok. Itu pun kalau nyetok pun kalau yang memang benar-benar kita udah punya customer loyal kak. Kalau belum mah jangan Iya. khawatir kekejar expire atau nggak kekejar yang lain. Kadang kalau yang nyetok itu kan kita effortnya harus lebih tinggi ya, gimana ini barang harus terjual, kan ini duit karena kita udah bayar kan, udah beli. Nah kalau marketer kan enggak, dia kalau closing alhamdulillah, kayak enggak, karena dia minim risiko. Kalau closing dapat fee, kalau enggak ya udah gitu, nggak ada yang masih harus uang kita keluar gitu. Kalau misalnya udah banyak loyal baru naik reseller. Jadi kalau ternyata udah banyak lagi, boleh join yang lebih atas lagi, agen. Nanti agen kan membawahi ada reseller, ada marketer. Jadi jangan langsung yang jelas. Khawatirnya itu kalau pas lagi enak ya kita enak ya, happy, keuntungannya lebih besar, terus ternyata rame gitu. Tapi kalau misalnya kita udah nyetok tiba-tiba emang sih keuntungannya besar tapi nggak laku, kan akhirnya kan down itu barang. Jadi jangan jangan langsung terburu-buru. Ngikutin alurnya aja pelan-pelan. Awalnya dari sini naik, oh ternyata pangsa pasarnya lebih banyak, oh naik lagi, oh ternyata banyak juga, oh naik lagi. Tapi kalau misal kayaknya kita stoknya di sini, ya sudah di sini aja, di sini. Karena kalau misalnya ngejualin barang orang nyetok itu kan resikonya tinggi kak, karena kita punya barang. Iya. Atau kan jual brand sendiri bisa. Kalau ibu-ibu kan bisa buat anak, kan di sini ada nih teman-teman aku tuh, dia anaknya tuh sekalian mengajarkan anak-anaknya jual, jadi anaknya tuh jualan es, jadi es lilin dibawa ke sekolah, kan otomatis tuh dapat tuh sehari 25.000 misalkan es lilin yang satunya 1.000-an, atau nggak makanan cemilan-cemilan dicicipin di kantin yang kayak gitu. Terus atau nggak catering anak-anak sekolah itu loh kak, kan suka ada, ya udah nanti sekalian buat catering orderan buat anaknya di catering yang kayak gitu yang minim risiko dulu. Iya. Kalau yang punya, kalau misalnya punya modal besar, dia passionnya di mana? Oh, maunya di sini, ya bisa ke situ. Nanti tinggal pelajarin aja. Tapi yang jelas untuk awal-awal jangan jor-joran dulu deh. Iya, iya, iya. Bagus, bagus banget ya pesannya Kak Christine ya buat kita-kita nih ibu rumah tangga yang mau mulai bisnisnya ya. Jadi kita perlu cek dulu nih kapasitasnya, kita perlu aware ya dengan kapasitasnya kita. Kita sampai mana nih kapasitasnya? Kalau memang masih belum pengalaman, baru mau mulai start gitu ya. Eh ya ada usah dulu lah ngeluarin modal sebisa mungkin. Produk-produk yang dijual tuh produk-produk yang memang kita bisa share-share dulu, posting-posting dulu. Nanti jika ada penjualan baru kita order produknya apa ya istilahnya, kalau sekarang mungkin reseller gitu. Reseller, marketer kalau reseller biasanya nyetok. Oh, reseller nyetok ya. Kalau marketer nggak nyetok dia, jadi dia hanya minim risiko banget dia. Kalau ada yang penjualan dia closing dapat uang gitu, tapi dia nggak mengharuskan nyetok, jadi nggak banyak risiko. Iya, bahkan tadi katanya Kak Tristin, meskipun kita nantinya punya modal, punya uang yang cukup gitu ya untuk stokan produk, itu juga perlu terukur juga gitu. Ini bagus sekali nih, apa namanya tipsnya Kak Tristin ini. Jadi memang sebenarnya memang perlu terukur gitu, jangan sampai semua modal itu beneran kita habiskan seperti itu. Karena kalau nantinya ternyata produknya tidak laku, itu berarti semua modalnya itu habis seperti itu. Jadi semuanya memang perlu terukur, perlu aware dengan kapasitas yang kita punya seperti itu. Kemudian juga ngecek juga gitu ya gimana apa namanya pelanggannya kita gitu ya, seberapa loyal gitu ya. Tadi katanya Kak Christine, kalau sekiranya ya kita sudah punya cukup pelanggan yang loyal, bolehlah seperti itu stok-stok produk. Itu pun kalau apa modalnya ada, dan itu pun tetap selalu
kontrol ya, selalu ngecek gitu ya. Ini seberapa yang perlu aku keluarkan nih modalnya seperti itu. Karena memang ya memang karena modal uang ini hal yang rawan sekali ya di bisnis. Jadi seberapa banyak pun yang kita punya semuanya memang perlu terkontrol tadi itu. Iya. Seperti Sama ini Kak, uang usaha itu jangan digabung sama uang bulanan ya. Maksudnya misalkan dikasih sama suami ya. Nah, uang usaha itu sebisa mungkin jangan pakai uang bulanan suami. Jadi benar-benar uang di luar itu. Jadi ketika nanti usaha itu up and down itu, dia tuh nggak mempengaruhi apa namanya? Itu kita bulanan kita di ini. Jadi nggak mempengaruhi nanti anak-anak ternyata uangnya habis nih buat modal. Nanti akhirnya akhir bulan belum ini habis pokoknya jangan pakai uang itu kalau masih ini. Jadi uang di sendiri nanti modal sendiri dikelola sendiri, ini uang pribadi sendiri karena kebanyakan tuh campur uang pribadi sama orang sendiri gitu. Jadi memang harus dibedakan. Jadi kita biar naker ini bisnis perlu diperjuangkan nggak ya, perlu disuntik lagi nggak ya gitu. Jadi biar tahu takarannya nanti kita mau diapain nih, mau diterusin atau kita stuck aja udah selesai kayak gitu. Kalau kecampur kan kita nggak tahu ini bisnis sebenarnya itu berkembang apa enggak ya gitu. betul sih Kak, iya benar banget. Dan ini kesalahan yang banyak juga kita lakuin ya, mencampurkan uang-uang pribadi dengan uang-uang bisnis seperti itu. Jangan, pokoknya kita sebisa mungkin profesional, jangan dicampur-campur uang pribadi gitu. Soalnya nanti betul. kalau ngaruh ke uang pribadi, kasihan nanti hak-hak yang di rumah akhirnya nggak tercover gara-gara ini rugi gitu. Kan nggak lucu. Betul. Wah, iya, saya excited banget nih hari ini apa ngobrol-ngobrol dengan Kak Christine, diingatkan tentang banyak hal ya terkait bisnis dan apa ya saya tuh tiap kali ngobrol gitu Kak dengan teman-teman ya terkait bisnis dan hal-hal semacam ini gitu ya tentang sebuah proses gitu itu kayak ada semangat yang kecas lagi nih sama seperti ketika ngobrol dengan Kak Christine pagi ini dan udah rasa nih kita udah ngobrol 1 jam. 1 jam. Iya Kak, mungkin sebelum kita ini Kak cukupkan obrolan kita, boleh deh Kak, apa namanya karena juga mau launching produk juga kan Kak, ini Kak Christine produk fashion gitu, boleh sharing udah Kak ke teman-teman, misalkan mungkin teman-teman ada yang ingin ikut join gitu ya di produk fashionnya Kak Christine atau di produk kecantikannya seperti itu Kak, atau mungkin teman-teman ingin kipo-kipo di sosial medianya, ada sosial media apa aja kayak gitu Kak. Ini untuk yang brand yang launching ini kan produk yang nanti fashion ya. Nah, fashion itu ada di apa namanya IG sebelah namanya Aisyah Sari Wear di situ. Dan nanti yang launching itu kurang lebihnya produknya seperti ini. Ini bahannya itu anti UV Kak, anti UV tapi nggak gerak. Biasanya kalau misalnya anti UV itu kan hanya untuk penangkal radiasi aja kan. Jadi ibaratnya kita pakai baju itu apa namanya berasa pakai sunblock gitu, terlindungi dari sinar UV. Dan ini kan sertifikatnya UPF 50. Si bahan ini tuh insya Allah bisa mengcover kita kalau misalnya harian di luar itu nggak gosong gitu. Nah terus yang kedua selain itu ada fitur cool touch-nya. Jadi cool touch biasanya kalau anti UV kan suka panas ya, tapi ini mah nggak dingin, adem. Jadi walaupun di anti UV dia tetap ada fitur lain penambahnya tuh cool touch. Nah terus ini patternnya ini pattern khusus Aisyah. Jadi kalaupun kalian cari-cari ini nggak ada karena memang ini patternnya punya Aisyah punya. Dan produk yang kita launchingin itu nanti modelnya kayak gini. Terus kalau untuk yang ikut jualan sementara di Aisyah Sariwar ini menerima marketer. Jadi promo nanti dapat fee-nya dari kita langsung. Lumayan fee-nya kalau misalkan harganya ini kan segmennya kita middle up Kak, karena kita kualitasnya kualitas butik dan biasanya kalau kualitas middle up itu biasanya nggak tawar-menawar harga dia karena dia utama kenyamanan, bahannya bagus. Karena kenapa bisa mahal? Ini bahannya itu kan yang kalau punya fitur-fitur kayak gitu nggak murah Kak. Dan tahu besar itu kan dia itu bermeter-meter, berhektar-hektar. Jadi set aja tuh bisa 6 meter. Kalaupun iya harga bahannya lumayan mahal, dikalikan faktor kalinya udah lumayan. Jadi ya bisa kebayangkan. Nah terus yang kedua ini jahitannya juga jahitan butik. Insya Allah katingannya nggak katingan massal, jadi ya katingannya katingan manual. Dan jahitannya insya Allah jangan diragukan lagi kerapihannya, detail-detailnya. Nah terus untuk yang agen boleh kalau misalkan memang udah percaya pakai produknya aku kepoin aja di Aisyah Sari Wear. Nah kalau agen biasanya ada biasanya top dan itu ada free apa namanya
diskonnya lumayan. Kalau mau nyoba marketer dulu ya paling share-share aja, nanti closing aku yang kirim. Terus kalau yang untuk kayak produk lotion ini juga boleh marketer, boleh gitu. Nah, kalau misalnya mau jual lagi jual nggak apa-apa, ini ada harga khusus. Ini kan harga ini tuh 250 gram kak, banyak. Harga normalnya kan 195. Nah ini aku lagi promo jadi 165. Ini kegunaannya beda dari yang lain. Dia lotionnya itu dia benar-benar mencerahkan, yang akhirnya kering-kering jadi nggak kering. Terus dia ada tranexamic acidnya, ada alpha arbutin, niacinamide dan niacinamide. Jadi kandungannya tuh memang benar best banget. Dan ini bisa nerima marketer juga di ini di sini apa namanya, di akun ini. Sama yang lip serumnya, ini lip serumnya 65.000. Aplikatornya itu dia nggak bocor, dan ini insya Allah bagus banget tadi pakai tuh. Jadi terus wanginya apa nggak apek gitu loh. Pokoknya ini nyaman banget deh, bisa mencerahkan, merawat bibir karena ini ada kandungan vitamin E-nya juga. Dan ini aplikatornya itu lucu banget, bisa dipakai kemana-mana tanpa perlu ngaca. Dan ini di akun ini. Nah satu lagi, untuk aku ada salon ya, salon khusus wanita di daerah Cirebon. Salon khusus wanita yang bener-bener privasinya terjaga banget, dan kita pun nggak pernah nge-share testi orang-orang, karena kan ada ya salon wanita tapi kok di-share ya testinya orangnya gitu, maksudnya kan aurat gitu tapi di-share. Nah, kalau ini enggak, kita benar-benar privasi banget, terjaga, makanya nggak ada share-sharean testimoni yang bersifat membuka aurat kayak gitu. Nah, itu ada di Jalan Evakuasi, ini di akun ini juga, Jalan Evakuasi di Cirebon. Jadi kalau mau yang mau nyalon, terus mau produknya itu bisa. Nah, skincare lainnya, brand-brand lainnya itu yang aku jual ada Biar Kosmetik, mungkin kalian tahu ya Biar Kosmetik itu aku jadi agen di Cilacap. Ada produk gantian juga, ada Hanasui. Nah itu store-nya di Cilacap, store offline-nya. Ada Hanasui, ada henna yang ketek kayak gini yang boleh buat sholat itu ada lipstick Hanasui, ada sunblock, pokoknya beberapa brand gitulah ada. Cuman yang brand-brand nasional itu aku pegang Daviena, MK Skin yang punya Kamaharani Kemala, terus sama Biar yang punya Bunda Erliani. Nah itu ada. Nah itu aku agen di Cilacap. Jadi kalau misalnya udah pakai produk yang itu bisa ke Cilacap, atau enggak selain luar Cilacap bisa dikirim dari Cilacap. Gitu kan. Iya. Wah, banyak banget ya teman-teman. Nanti kayak materi-materi apa namanya? Materi-materi untuk jualan juga disediain ya Kak di sana Kak ya? Iya, disediain. Biasanya kalau atau nggak ada pena kan di sosmed udah banyak banget ya, promo-promo itu jualan atau buat main sendiri. Nanti kalau yang baju ini kan karena brandnya aku, nanti ada materi promonya, ada sendiri foto-fotonya. Sama ini kan punya produk aku, ini juga ada nih. Ini enak banget Kak. Wanginya juga enak, dia wanginya nggak norak. Ya paling itu Kak. Iya. Kalau kakaknya tinggal di mana Kak? Oh, kita stay di Malang Kak, di Jawa Timur. Oh iya, Iya. Malang. Aku pernah dulu ke Malang. Iya, cuman ini kalau teman-teman klien itu memang dari semua daerah di Indonesia sih Kak. Ada yang dari daerah Jawa Barat juga lumayan sih Kak. Kalau klien-kliennya Happy Lova ya Kak ya, seperti itu. Jadi memang karena memang apa namanya, ya memang kita ini Kak ya menyediakan jasanya itu memang untuk teman-teman yang memang apa ya, mereka itu sulit gitu ya dapat ngerekrut orang untuk ngebantu bisnisnya teman-teman. Nah kita bantu dari jarak jauh seperti itu. Oh, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bertumbuh bersama ya Mbak ya. Amin. Kak terima kasih banyak ya Kak ya sharingnya pagi ini. Saya itu benar-benar makasih sih karena diingatkan banyak hal, terus ngecas semangat banget. Semoga teman-teman yang lain juga yang simak obrolan kita pagi ini, dan mungkin nanti bisa teman-teman simak juga yang mungkin telat atau mau nyimak ulang, nanti bisa cek juga di YouTube-nya Happy Lova Official. Nanti bisa juga cek di sana. Semoga juga sama ya dapat pelajaran-pelajaran dan inspirasi yang semoga mudah-mudahan bisa membuat teman-teman dan kita semua makin bertumbuh gitu. Ingat sebagai wanita ya, sebagai wanita tugas utamanya satu, sebagai istri dari suami kita, sebagai ibu dari anak-anak kita, dan kita itu
sebagai anak dari orang tua kita. Jadi 3 peran penting itu utama. Jadi di antara yang lain itu utamanya 3 dulu, setelahnya baru mengikuti. Insya Allah kalau ketiga ini ridho dan kita menjalankan perannya dengan maksimal dengan ikhlas, Allah nanti yang akan menuntun kita sendiri. Makanya aku cari bisnis itu yang nggak banyak, ibaratnya aku harus stay di sana, akhirnya aku mengorbankan 3 hak orang ini ya kak. Jadi aku tuh kepengennya yang bisnis itu yang kiranya bisa ditinggal dan aku tetap ada di peran aku yang 3 utama ini. Kalau yang lain mah hanya mengikuti saja. Ya aku titip untuk para wanita, jadi jangan sampai kebablasan kita berkarya akhirnya kita lupa jadi diri kita sebagai wanita, kita lupa sebagai istri dari suami kita. Jangan sampai yang lainnya diprioritaskan, sedangkan tugas utama kita wanita yang nanti bakalan ditanya ini kita nggak bisa punya hujah di depan Allah. Jadi kita tetap harus persiapkan hujah kita di depan Allah dengan 3 peran penting kita ini yang utama. Yang lainnya mah kita nggak pernah ditanya sama Allah kita sukses di bisnis enggak. Allah nggak nanya itu, Allah cuma nanya tentang peran kita sebagai anak ibu dari anak-anak kita, dan kita ditanya peran kita sebagai istri untuk suami kita, cuma itu, dan anak, dan kita peran anak kita untuk orang tua. Jadi untuk yang pembisnis kita jangan lupa kodrat kita di mana, yang lain mah kita nggak ditanya sama Allah. Ya, itu satu pesan lagi dari Kak Christine yang Masya Allah ya. Jadi seberapapun kita sibuk di bisnis, jangan sampai kita para cewek nih ya, lupa dengan kodratnya kita sebagai istri, sebagai ibu juga, dan sebagai anak juga. Seperti itu. Oke, makasih banyak Kak Christine untuk obrolannya. Semoga bermanfaat ya. Ya, amin. Ya, Insya Allah Kak, ini banyak kita dapat banyak insight. Saya sendiri merasa banyak dapat insight nih dari obrolannya Kak Christine. Semoga launchingnya ini Kak ya Allah lapangkan dan mudahkan, termasuk bisnisnya Kak Christine yang lain juga ya Kak. Amin. Oke, sampai jumpa ya teman-teman di agenda live Instagram berikutnya. Terima kasih Kak Christine. Selamat pagi.